Saya mungkin recall dulu waktu hari Jumat terakhir kita bahas, saya pinjem datanya Iwan mengenai data statistik. Pada saat itu kita kasih lihat gambaran bahwa normalnya di bulan September itu kecenderungannya itu mengalami koreksi ya. Dan September menjadi salah satu bulan yang memang selama 10 tahun terakhir performance-nya itu em, nggak terlalu bagus ya, my friends. Nah, jadi apa alasannya? Memang secara statistiknya seperti itu. Kita waktu hari Jumat juga udah kita kasih gambaran bahwa baik dari sisi dalam negeri maupun dari sisi globalnya seperti apa. Jadi kalau yang ketinggalan silahkan nonton lagi. Tapi ternyata keadaannya itu lebih cepat. Jadi per akhir Agustus kemarin sempat terjadi gejolak dari sisi pergerakan IHSG-nya ya. Terus juga volatilitasnya itu sangat-sangat cukup signifikan ya kalau misalnya my friends perhatiin. Nah, kalau misalnya dengan keadaan saat ini, apa sih yang harus dilakukan sama my friends sekalian? Apakah harus jualan semua portfolionya? Apakah harus panik? Coba kita lihat apa yang terjadi dulu, terus kita coba kasih perspektif yang kira-kira bisa jadi apa gambaran buat my friends seperti apa ya. Jadi yang pertama, saya akan kasih lihat dulu, sebentar saya share screen. Oke, jadi ini kalau misalnya my friends perhatiin, ini data dari statistiknya IDX yang normalnya sering kita tampilkan. Pada perdagangan kemarin itu ada beberapa poin yang mau kita highlight. Yang pertama, transaksi dari Jumat kemarin itu biasanya menurun, tapi justru kemarin tuh tergolong cukup besar, dan ini terjadi mayoritas di pasar reguler ya my friends. Terus juga kalau misalnya my friends perhatikan secara seksama, asingnya kembali lagi nih net sell sebesar 1,1 triliun. Dan kalau misalnya berdasarkan data kemarin, salah satu saham yang paling besar dapat net sell asing itu ada di BCA. Jadi yang sebelumnya kita ekspektasiin setelah MSCI rebalancing ini sudah mulai membaik pergerakannya, tapi selling pressure-nya ini nggak hilang. Nah, ini bisa menjadi salah satu early signal ya. Ini cukup warning juga nih my friends kalau keadaannya masih terus berlanjut. Terus kalau misalnya my friends perhatiin juga pergerakan kemarin itu mayoritas baik yang market cap-nya besar, baik juga dari sisi nilai jumlah sahamnya itu mayoritas mengalami penurunan. Jadi kalau ada yang merasa kok saham saya secara fundamental bukannya bagus, secara ceritanya bukannya bagus, kemarin itu semuanya kena imbas. Jadi mayoritas ya saya bilang ya, mayoritas semua kena imbas. Jadi kalau keadaan seperti kemarin, suka nggak suka, pasti semuanya akan kena imbasnya. Ada beberapa yang mungkin nggak kena atau minoritas nggak kena, tapi cepat atau lambat biasanya itu akan kena imbas juga. Normalnya akan seperti itu. Nah, yang saya mau garis bawahi berikutnya yang menjadi perhatian yang harus menjadi perhatian kita juga adalah kalau my friends lihat kemarin itu yang saham-saham big caps juga turun, baik yang blue chips dan juga saham konglomerasi. Di top 10 market cap terbesar, kalau my friends perhatiin secara seksama, itu hanya DSSA dan juga Aman Mineral yang kemarin itu tanda kutip lah ya, menahan penurunan laju indeks untuk turunnya nggak lebih dalam lagi. Bahkan kemarin kalau misalnya kita lihat DCI juga cukup menahan meskipun kontribusinya itu kecil banget ya terhadap pergerakan indeks ya, my friends. Jadi kalau dilihat dari perdagangan kemarin, hari Jumat blue chipsnya turun, saham konglomerasi juga turun. Jadi mesin yang biasanya menjaga ISG untuk terus bikin all time high ini dua-duanya mulai berubah arah nih, my friends. Nah, yang my friends harus perhatiin juga adalah kalau sampai seandainya DSSA dan juga saham konglomerasi lainnya yang menjaga pergerakan indeks ini berubah arahnya pada hari ini pasti akan memberikan sentimen yang cukup negatif buat pergerakan indeks. Saya ngomong apa adanya supaya my friends bersiap untuk skenario apapun yang terjadi. Itu yang harus my friends tahu. Terus kira-kira apa lagi yang akan menjadi perhatian pasar? Yang akan menjadi perhatian pasar jelas pergerakan dari sisi nilai rupiah ya my friends ya. Di sini kita mau lihat nih kira-kira pergerakan rupiahnya gimana, stabil nggak? Apakah mengalami pelemahan atau tidak? Dan kalau mengalami pelemahan, kira-kira akan ada intervensi atau tidak? Ini yang akan menjadi perhatian pasar. Karena kalau sampai outflow terjadi, pasti akan terdampak dari si pergerakan rupiah, my friends. Jadi ini akan menjadi salah satu poin yang akan diperhatikan oleh banyak pihak di sisi pasar. Terus pertanyaannya adalah, bukannya kemarin sudah ada pidato dari presiden yang memang sudah mengadres beberapa hal yang untuk segera diperbaiki lah. Dan kita kemarin sudah lihat ya selama Sabtu Minggu itu banyak hal yang kalau kita boleh bilang cukup positif, imbasnya harusnya kan positif buat Indonesia juga. Dan memang
nggak butuh waktu lama gitu loh untuk ibaratnya untuk bisa memberikan solusi-solusi ini, my friends. Tapi baik lagi, pasar itu, bergeraknya memang nggak bisa, kita paksa ya ibaratnya gitu ya, my friends. Jadi kita akan melihat nih, kira-kira reaksi pasarnya baik dari sisi lokal maupun dari sisi asing itu akan seperti apa. Jadi mungkin di sesi satu ini pergerakannya akan sangat-sangat volatile banget nih, my friends. Ini kurang lebih update dari sisi dalam negerinya. Kita nggak akan bahas mengenai terlalu jauh ya dari sisi sosial maupun politik karena harapannya akan segera membaik lah. Kita akan selalu berdoa seperti itu. Tapi kita mau lihat dari sudut pandang pasar itu seperti apa. Nah, berikutnya dari sisi globalnya gimana? Kalau dari sisi global, kalau kita lihat memang nggak bisa Indonesia ini keadaannya disamakan gitu dengan dari sisi global. Jadi kalau seandainya globalnya berada di zona yang hijau, bisa jadi kita mungkin agak berbeda sendiri. Kalau zonanya merah di globalnya, ya mungkin akan menambah sentimen negatif ya. Jadi ini yang mungkin sangat terjadi dari sisi pasar, baik keadaan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pertanyaannya adalah, dari sisi pasar, dari sisi global, ada nggak sentimen baru gitu ya, ibaratnya bisa menguatkan pasar. Di Jumat kemarin kita sudah mengingatkan bahwa kalau ekspektasinya itu mengenai pemangkasan suku bunga yang akan terjadi di bulan September ini, sepertinya marketnya tanda kutip sudah mulai price in ya my friends ya, karena sudah ada statement dari Jerome Powell yang memang bilang bahwa kalau memang ada data-data yang memang bisa merubah lah ibarat keputusan, sangat mungkin sekali mereka akan mengubah kebijakannya gitu my friends. Jadi ini sudah di tanda kutip diantisipasi. Jadi bisa dibilang ekspektasi mengenai pemangkasan suku bunga pasar sudah tahu. Jadi sentimen yang harusnya sangat positif sekali ya berangsur-angsur sudah mulai netral lah karena memang sudah diekspektasikan sama pasar. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya segala sesuatu yang mungkin terjadi pada hari ini, kejadian misalnya turun lagi marketnya, apa yang harus saya lakukan? Hanya ada dua skenario yang harus dipersiapkan oleh my friends. Yang pertama, buat my friends yang punya portfolio dan yang sekarang posisinya cash. Jadi yang pertama, kalau misalnya punya portfolio, coba di-review portfolionya sama my friends ya. Sudah punya cash atau belum? Kalau seandainya belum punya cash, setidaknya ada sedikit cash aja itu bisa menangkan psikologis. Jadi di sini nih bukan kita harus cut loss atau jual saham enggak, tapi kalau punya cash di keadaan saat ini, normalnya secara psikologis my friends akan lebih tenang ya. Kalau misalnya punya portfolio hampir semua dalam bentuk saham, setidaknya kurangin aja 5% atau 10% gitu ya. Setidaknya ada cash. Jadi kalau tiba-tiba terjadi penurunan, nah, friends juga tahu nih, oh ya saya bisa tambah lagi nanti ketika sahamnya turun. Jadi psikologisnya ini akan jauh lebih tenang. Oke. Nah, buat my friends yang memang posisi cashnya besar atau punya cash, apa yang harus dilakukan saat ini? Saat ini lebih ada baiknya menunggu terlebih dahulu. Volatilitasnya agak mereda, baru nanti bisa entry secara bertahap. Nggak perlu tergesa-gesa, nggak perlu buru-buru, coba lihat kondisinya terlebih dahulu, lihat dulu reaksi pasarnya seperti apa, dari 2 hari kemarin libur itu kira-kira sudah sesuai belum dengan ekspektasi pasar, baru nanti berangsur-angsur entry-nya itu bisa bertahap ya my friends. Jadi ada dua nih my friends, kalau yang punya portfolio full, cash-nya nggak ada baiknya tambah sedikit ya untuk menenangkan karena punya cash itu akan jauh lebih tenang meskipun berapapun persentasenya ya. Kalau misalnya punya cash-nya dalam skala yang besar atau cash-nya saat ini full, justru malah kalau saat ini wait and see dulu. Jangan terlalu tergesa-gesa, jangan terlalu terburu-buru. Bisa nggak nanti marketnya tiba-tiba ribut? Bisa aja. Yang namanya market itu dinamis, my friends. Tapi baik lagi, yang harus dibikin tenang adalah psikologisnya. Supaya pertanyaan-pertanyaan apakah nanti trading hold lah, apakah nanti koreksi, itu akan jauh lebih tenang. Mau apapun yang terjadi, my friends secara psikologisnya bisa lebih siap.